Shalom, mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Pasal yang kita bahas dari Markus 10 ayat 17 sampai 22. Firman Tuhan berkata, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak atau milik orang lain. Hormati ayahmu, hormati ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu bertanya kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak sekali hartanya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami berpegang pada firman-Mu hari ini. Berikanlah kami berkat untuk mengetahui definisi sejati dari keselamatan dan hadirat-Mu dalam ibadah ini. Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami. Kami memuliakan-Mu, kami mengasihi-Mu dalam hidup kami. Amin. Ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Saya berterima kasih atas kerja keras dan pelayanan Anda semuanya, saudara-saudara dimanapun saudara berada. Saya berdoa agar saudara semuanya menemukan berkat yang paling berharga dalam hidup ini, yaitu Yesus Kristus yang mencintai dan mengasihi kita. Seorang pria datang berlari kepada Yesus. Matius mengatakan dia adalah seorang pemuda. Dia berlutut dan bertanya kepada Yesus dengan serius, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk mewarisi atau mendapatkan hidup yang kekal?" Bagaimana pertanyaannya? Kita bisa mengartikan kembali bahwa hidup yang kekal itu adalah keselamatan kita dapatkan dari Allah. Apa yang harus aku lakukan untuk diselamatkan? Mari kita dengarkan lebih banyak percakapan antara Yesus dengan pemuda ini. Dan Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kamu menyebut aku baik? Tak ada yang baik selain daripada Allah saja. Kamu tahu perintah-perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan menipu, hormati ayahmu dan ibumu." Yesus memberitahu pemuda ini bahwa dia mengetahui 10 perintah Allah. Jadi mari kita dengar apa yang dia katakan. Dan dia berkata kepadanya, "Guru, semua ini telah kulakukan," 10 perintah Allah itu, "telah kuturuti sejak masa mudaku." Secara singkat, pemuda ini bertanya kepada Yesus, "Apa yang harus aku lakukan untuk mewarisi hidup yang kekal?" Yesus memberinya firman tentang 10 perintah Allah, dan pemuda itu berkata, "Aku sudah menuruti 10 perintah Allah itu. Aku sudah mengerti dan melakukannya." Kalau kita lihat di sini, kita perlu memperhatikan kata-kata Yesus yang sangat tajam berikutnya, karena itulah untuk kita mengerti apa inti semuanya. Dan Yesus memandang dia dan mengasihinya dan berkata kepadanya, "Kamu kekurangan satu hal. Pergilah, jualah semua yang kamu miliki dan berikanlah kepada orang miskin. Maka kamu akan memperoleh harta di surga, dan datanglah ikutilah aku." Mendengar perkataan daripada Yesus, pemuda itu pergi dengan sedih. Apa yang menjadi alasan dia sedih? Karena dia tahu begitu banyak sekali harta miliknya. Ketika dia menjawab, "Aku menuruti semuanya," Yesus berkata, "Jualah semuanya. Jualah segala sesuatu dan berikanlah kepada orang miskin." Perkataan "jualah semuanya" yang Yesus sampaikan kepada pemuda tadi itu membuat dia menjadi sedih, bahkan kecewa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita siap untuk menjual semuanya? Tentu kita tidak akan menjual. Kita menjual semuanya loh.
Bukan hanya menjual satu tapi menjual semuanya. Saya pikir sulit bagi kita. Markus 10 ayat 23-24 berkata, lalu Yesus memandang sekelilingnya dan berkata kepada murid-muridnya, alangkah sukarnya orang yang beruang atau orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tapi Yesus berkata kepada mereka, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya. Apakah kita bersedia menjual semuanya demi keselamatan kita? Bisakah kita melewati lubang jarum? Kita mungkin berpikir aku tidak kaya, jadi aku tidak seperti mereka-mereka tadi yang sulit sekali masuk lewat lubang jarum. Tidak, kita tidak akan menjualnya. Tetapi meskipun kita tidak kaya, kita tidak akan menjualnya. Kita tidak akan menjualnya bahkan setengahnya. Sebab kita sedang membicarakan keselamatan kita. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan itu. Titik awal komunisme adalah mari hidup bersama dengan berbagai properti pribadi. Gagasan ini adalah untuk menciptakan sebuah utopia, sebuah dunia di mana setiap orang akan melepaskan properti pribadi mereka dan hidup bersama-sama dengan komunitas yang lain untuk saling mendukung. Bukan kehidupan yang terpecah, di mana orang yang memiliki dan tidak memiliki akan terus ada pada saat itu. Namun kenyataannya dalam komunisme itu ada kediktatoran, korupsi dan kesenjangan yang lebih besar antara si kaya dan si miskin. Apa yang harus aku lakukan untuk mewarisi hidup yang kekal? Aku telah mentaati hukum Taurat. Hanya satu saja yang kurang daripada pria itu atau pemuda itu. Jual semuanya. Inilah wahyu hari ini. Bahwa kita tidak bisa menjual semuanya. Bahkan kita tidak bisa memberikan seluruh yang kita miliki. Karena ini berkaitan dengan masalah harta termahal dalam hidup ini, yaitu keselamatan. Ini bukan tentang menyelamatkan orang lain. Ini tentang keselamatan saya, kita. Kita tidak bisa menjualnya demi keselamatan saya. Kita tidak bisa menjualnya bahkan setengahnya. Jika kita kehilangan sesuatu, kita akan menggertakkan gigi dan sulit tidur karenanya. Jadi ketika para murid mendengarkan percakapan itu, makanya mereka terkejut. Markus 10 ayat 26 berkata demikian. Mereka sangat tercengang dan berkata kepada Yesus, kalau begitu siapa yang dapat diselamatkan kalau sesulit itu? Jawaban atas pertanyaan pertama, apa yang harus aku lakukan untuk mewarisi hidup yang kekal, adalah aku tidak bisa. Aku tidak bisa lakukan apapun. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan yang kedua. Siapakah yang dapat memperoleh keselamatan itu? Markus 10 ayat yang ke-27 berkata, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin. Sangat bisa, sangat mungkin dilakukan bagi dan oleh Allah. Jadi subjek dari pertanyaan keselamatan bukan aku. Subjek dari agama bukan aku. Aku melakukan apa yang aku lakukan. Aku berusaha. Aku berjuang. Aku bekerja. Aku bertobat. Bahkan bukan ketika aku berlatih meditasi. Tapi iman mengalihkan pandangan dari diri kita kepada Allah. Karena kita tidak bisa melakukannya. Satu-satu yang bisa kita lakukan adalah beriman kepada Yesus. Allah yang bisa melakukannya. Jika aku bisa, apakah aku akan tetap tidak berdaya percaya? Ini adalah masalah keselamatan, bukan masalah lainnya. Jadi jika kita bisa, kita akan berkata, mari ke sini.
Biarkanlah aku melakukannya, maksudnya mari kita datang kepada Yesus Kristus. Biarkan Yesus melakukannya. Tapi karena kita tidak bisa melakukannya, yang tersisa adalah kita percaya kepada Yesus yang bisa melakukannya. Maka kita harus punya prinsip dalam hidup kita, yaitu aku percaya kepadamu Tuhan. Hari ini kiranya itu membuka hati kita. Itu sebabnya ada kata tetelestai yang berarti telah memenuhi hukum, ketetapan, kontrak. Dan ketika tetelestai ini digunakan dalam konteks komersial, itu juga melunasi utang seseorang. Jadi tetelestai memenuhi seluruh hukum, tetapi juga memenuhi tetelestai karena Anda telah menjual dan melunasi utang seseorang. Siapa yang dapat melakukan ini? Yohanes 10:19 ayat 30 berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ia berkata, tetelestai, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Ini adalah kata Yunani tetelestai. Yesus adalah orang yang tidak mengenal dosa, sehingga dia memenuhi seluruh hukum Taurat. Dia membayar hukuman untuk dosa-dosa kita, bahkan sampai mati dengan menjual hidupnya. Di kayu salib, Yesus memenuhi seluruh hukum dan membayar hukum untuk dosa-dosa kita. Ini bukan tentang apa yang aku atau kita lakukan, tapi Yesus lakukan. Itu sebabnya kita bersujud kepada Tuhan dan mengatakan kepada Dia dengan penuh kerendahan hati, Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong selamatkan keselamatanku. Bagaimana dengan kita, para pelaut dimanapun kita berada pada hari Minggu ini? Apakah Anda percaya kepada Yesus yang sama, yang menjual dirinya untuk kita, yang menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita, yang berkorban untuk menebus dosa kita? Bagaimana dengan saudara semuanya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkaulah pemilik hidup kami, dan kepadamu lah kami menyerahkan segalanya. Kami percaya hidup kami di tangan-Mu, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami rela kehilangan segalanya, asalkan Engkau tidak hilang dalam hidup kami. Karena hanya Engkaulah satu-satunya harta yang paling berharga dalam hidup kami. Engkau yang paling mengerti isi hati kami. Engkau yang paling ngerti keluh kesah kami. Engkau yang paling ngerti perjuangan kami. Engkau juga yang paling mengerti kemarahan kami. Dan Engkau gak pernah anti dengan itu. Engkau selalu membuka tangan-Mu untuk memeluk kami. Dan mengatakan, hai anakku, aku mengasihi engkau. Sebab Engkau telah melakukan hal yang paling luar biasa dalam hidup kami, yaitu menyelamatkan kami. Itu lebih daripada cukup, itu lebih dari segalanya. Memang kami bersyukur kami punya pekerjaan yang baik. Kami bersyukur kami punya keluarga yang mengasihi kami. Kami bersyukur kami punya teman-teman juga yang mendukung kami. Tapi melalui firman hari ini, satu syukur kami yang terdalam, yang terus kami ingat dan kami banggakan dimanapun kami berada, yang tidak pernah bisa kami lupakan, yaitu kami bersyukur bahwa kami telah dipilih menjadi anak Allah. Yesus sudah membayar semuanya, lunas untuk menebus kami. Dan kami adalah anak-anak-Mu yang ditebus. Kami gak akan pernah menjual Engkau untuk hal yang remeh-temeh. Kami gak akan pernah menjual hal yang sementara untuk hal yang kekal. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat dalam pekerjaan kita. Tuhan Yesus memberkati.